Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Caska Bawazir dengan NIM 211052121. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah rancangan percobaan, yaitu studi kasus rancangan bujur sangkar Latin. Di mana studi kasus yang saya ambil ini berasal dari jurnal, yaitu pengaruh pemberian air nira aren atau Arenga pinnata-mer secara oral terhadap konsumsi hijauan dan pertambahan bobot badan kambing peranakan etawa atau PE. Tujuannya yaitu peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian air nira aren atau Arenga pinnata-mer secara oral terhadap konsumsi hijauan serta pertambahan bobot badan kambing peranakan etawa dengan 5 perlakuan dan 5 pengulangan, yaitu 5 kali 5. Di mana penelitian ini dilaksanakan di kandang Hello Farming Group atau HFG di Desa Siaporik, Lombang, Kabupaten Tapanuli Selatan selama 2 bulan. Kambing PE yang digunakan adalah kambing betina berumur 1,5 tahun hingga 2 tahun dengan bobot yang seragam. Berikut saya sajikan data konsumsi pakan hijauan kambing PE betina dewasa selama penelitian. Untuk data yang terlampir ini sudah saya ambil dari jurnal yang saya gunakan sebagai referensi. Dan untuk nilai yang ada di kotak sini, ini merupakan hasil jumlah umum dari total jumlah baris ataupun jumlah kolom. Kemudian kita akan melakukan perhitungan sidik ragam, tetapi sebelum itu kita harus menyusun data pada tabel tadi dengan susunan sesuai kode perlakuan, seperti yang ada pada tabel di bagian kanan atas ini. Seperti untuk kode perlakuan A, seluruhnya akan dijumlahkan, seperti yang tertera ini. Begitu pula untuk perlakuan yang lainnya. Jika sudah menghitung jumlahnya, maka kita akan menghitung nilai reratanya. Di mana rerata dihitung dengan rumus hasil jumlah dibagi dengan total perlakuan. Karena total perlakuan yang saya pakai adalah 5, maka jumlah perlakuan dibagi dengan 5. Begitu pula untuk perlakuan 3E. Jika sudah, selanjutnya kita akan menghitung FK atau faktor koreksi. Di mana nilai FK ini nantinya akan digunakan untuk menghitung sumber keragaman. Untuk menentukan nilai FK ini, formula yang digunakan yaitu jumlah umum dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan total perlakuan kemudian dipangkatkan 2 lagi. Seperti 84,153 pangkat 2 dibagi 5 dipangkatkan 2 sehingga mendapatkan hasil 283,269. Selanjutnya kita akan menghitung sidik ragam atau sumber keragaman. Langkah pertama yaitu kita akan menghitung dB atau derajat bebas. Untuk menghitung dB tersebut, kita akan menghitung dB total terlebih dahulu. Di mana formulanya yaitu jumlah baris dikali dengan jumlah kolom kemudian dikurangi dengan 1. Yaitu 5 dikali 5 dikurangi dengan 1. Kemudian, kita akan menghitung dB baris. Di mana formulanya yaitu count A block. Count A memblok total baris, kemudian dikurangi dengan 1. Kemudian untuk dB perlakuan juga sama seperti dB baris, hanya saja dia memblok dari kolom perlakuannya. Kemudian untuk dB perlakuan juga sama. Dan untuk dB galat, itu formulanya yaitu dB total dikurangi dengan dB baris, dikurangi dengan dB kolom, dan dikurangi dengan dB perlakuan. Setelah itu kita akan menghitung JK atau jumlah kuadrat. Pertama kita akan menghitung JK total terlebih dahulu. Di mana formulanya yaitu sum SQ, lalu memblok seluruh data, kemudian dikurangi dengan nilai FK. Kemudian kita menghitung JK baris. Formulanya yaitu sum SQ
lalu memblok jumlah baris, kemudian dibagi dengan count A, lalu memblok nomor baris, kemudian dikurangi dengan FK. Begitu juga dengan JK kolom dan JK perlakuan. JK kolom ini memblok seluruh kolom, jumlah kolom, dan perlakuan juga memblok di jumlah perlakuan. Kemudian kita akan menghitung JK galat, di mana formula yaitu JK total dikurangi dengan JK baris, dikurangi dengan JK kolom, lalu dikurangi dengan JK perlakuan. Setelah kita menghitung JK, selanjutnya kita akan menghitung KT atau kuadrat tengah. Yang pertama yaitu KT baris dengan formula JK baris dibagi dengan DB baris. Begitu juga untuk KT kolom, perlakuan, dan galat. Kemudian kita akan menghitung F hitung. F hitung merupakan nilai tengah dari sumber keragaman. Nilai yang pertama kita hitung yaitu F hitung baris dengan formula KT baris dibagi dengan KT galat. Begitu pula selanjutnya. Setelah itu, kita akan menghitung F tabel 5%. Yang pertama yaitu F tabel 5% pada baris dengan formula F inverse 0,05 dB baris dan dB galat. Dan untuk F tabel kolom dan perlakuan harusnya sama nilainya seperti yang ada pada layar ini. Setelah itu kita akan menentukan apakah perlakuan berpengaruh nyata atau tidak terhadap sampel dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel 5%. Formulanya yaitu if F hitung lebih kecil dari F tabel 5%, maka hasilnya akan NS. Jika nilainya lebih besar, maka hasilnya akan bintang. Di mana NS berarti perlakuan tidak berpengaruh nyata dan bintang berarti perlakuan berpengaruh nyata. Maka dari itu, terlihat bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan hijau kambing PE. Selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut BNJ atau beda nyata jujur dengan menggunakan dua rata. Rata pertama yaitu kita menyalin data rata perlakuan, kemudian data ini diurutkan dari nilai yang terbesar hingga dengan nilai yang terkecil. Selanjutnya kita akan menghitung selisih nilai dari tiap perlakuan. Untuk baris pertama yaitu rata perlakuan C dikurang dengan rata perlakuan D, sehingga mendapatkan hasil seperti yang tertera. Kemudian rata perlakuan C dikurang dengan rata perlakuan E. Begitu juga untuk rata perlakuan D, E, B, dan A, dan seterusnya. Kemudian, jika sudah, kita akan menentukan nilai standar rata dari BNJ tersebut. Langkah pertama yaitu menentukan titik kritis. Nilai ini ditentukan dari P, V, di mana P merupakan dB galat, yaitu 12, dan V merupakan jumlah perlakuan, yaitu 5, sehingga titik kritisnya adalah 12,5. Kemudian titik kritis tersebut dapat dilihat pada tabel di buku rancangan percobaan pada halaman 155. Kemudian, jika sudah melihat pada buku, maka kita akan mendapatkan nilai 4,51, sesuai dengan titik kritisnya yaitu 12,5. Kemudian kita akan menghitung EC atau standar rata. Nilai EC ini menggunakan formula Q alpha dikali dengan SQRT KT galat dibagi jumlah perlakuan yaitu 5. Setelah itu kita akan menentukan kembali apakah perlakuan berpengaruh nyata atau tidak. Seperti pada nilai selisih rata perlakuan C dengan C dengan D. Untuk formulanya yaitu sama seperti sebelumnya,
If nilai selisih lebih besar dari standar rata, maka hasilnya akan bintang, dan jika nilainya lebih kecil, maka hasilnya akan MS. Begitu juga seterusnya. Dan terlihat bahwa seluruh perlakuan menunjukkan hasil NS atau tidak berpengaruh nyata terhadap sampel. Maka notasinya adalah A untuk seluruhnya. Selanjutnya yaitu rata kedua, di mana data rata ini diurutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Kemudian rata pada perlakuan pertama ditambahkan dengan nilai SY. Jika sudah, kita akan menghitung selisih dari rata plus SY tersebut dengan rata perlakuan selanjutnya. Seperti rata plus SY ini mendapatkan nilai 3,789. Lalu kita akan menghitung selisih nilai ini dengan rata perlakuan B. Jika nilai rata plus SY lebih besar dari rata perlakuan B ini, maka penotasian akan dilanjutkan hingga selesai. Dan untuk penotasian pertama, yaitu pada perlakuan A, itu akan diberikan notasi A. Karena nilai rata plus SY dari perlakuan A ini lebih besar dari nilai rata dari A hingga C, maka penotasian seluruhnya adalah A. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh perlakuan A, B, C, D, dan E memberikan hasil yang sangat baik, yaitu dengan notasi A, di mana pada perlakuan C, pemberian air nira aren secara oral berpengaruh sangat tinggi terhadap konsumsi hijauan kambing peranakan bawah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pengetikan. Terima kasih dan sampai jumpa.